Sorry banget ya ketiduran tadi. Jadi ini kan inilah ya konsep rangkaiannya dulu lah ya. Ini kan rangkaianmu kan intinya itu nanti di lampu lalu lintas kan. Oke, jadi pokoknya kan prinsip dasarnya itu lampu lalu lintas. Nanti kalau lampu merah terus ada orang yang nerobos, itu nanti bakal ada alarm yang nyala gitu intinya kan. Oke, yang pertama tuh ya fokusnya ke sini. Karena kita nggak pengen fokus banget ke bagian pengoperasian lampu lalu lintasnya. Jadi kita tuh cuma bikin lampu lalu lintasnya tuh sederhana aja gitu. Di sini tuh ada switch sama ada 3 lampu kan, yang masing-masing ada warnanya lah, ada warna hijau. Terus nanti ini kalau di close switchnya kayak biasa, berarti listrik dari sini dia bisa nyampe ke lampu terus sampai ke ground, jadi lampunya hidup. Kalau ini yang dibuka berarti kan nggak bisa sampai. Oke, itu yang lampu yang pertama yang hijau. Yang kedua yang kuning udah fungsi juga, ini ya kan di close sama di open. Oke, terus yang pertama itu merah, nah berfungsi juga. Oke, udah. Nah terus gimana cara kita ngoperasiin yang tadi aku bilang kalau dia merah sama kalau dia ada orang yang melanggar. Nah itu kalau kayak gitu sini pakainya itu fungsi logika N, ya kan, fungsi logika N. Kenapa fungsi logika N? Karena kita pengen tuh ini kan lampunya merah sama ada yang lewat gitu kan, berarti otomatis logikanya satu-satu dong, karena lampu nyala tuh kan 1, kalau lampu mati itu kan 0. Terus kalau orang lewat itu berarti 1, kalau orang nggak ada orang berarti 0 gitu kan. Oke, ini gue jelasin dulu. Yang pertama itu di bagian ini kita pakainya tuh DTL, dioda transistor logic. Berarti ada dioda, ada transistor juga. Buat desain dioda transistor logicnya tuh emang kayak gini, ada 2 inputan, 1 sama input 2. Terus di sini tuh ada sumber listrik dari atas, terus ada transistor, terus nanti outputnya tuh berupanya di sini gitu. Kita belum bahas yang ini, nanti aja dulu. Oke, keep di situ dulu. Nah, jadi buat di inputannya sendiri ini kan ada 2. Yang pertama itu nyambung ke kabelnya si lampu merah, karena kan kita pengen ini ke trigger tuh pas di lampu merahnya aja kan, jadi ini nyambungnya ke lampu merah. Buat inputan satunya itu nyambung ke ini, buat di sini tuh namanya logic state setting. Ada logic low sama high. Kalau low itu 0, kalau high itu 1 gitu kan. Nah logic low sama high ini itu kita anggap itu sebagai sensor, entah sensor pergerakan, sensor infrared, itu terserah. Pokoknya nanti bilang masnya tuh kayak karena ini cuma logika, jadi di sini kita cuma pakai logic state aja mas. Jadi logic state ini tuh kita anggap sebagai sensor pergerakan lah gitu lah, infrared gitu. Jadi nanti sensornya tuh kalau nggak ada yang lewat nanti sensornya 0, kalau ada yang lewat nanti sensornya bakal berubah jadi 1 gitu. Itu aja ya. Oke, jadi kita anggap ini sensornya itu 1 lah ya, ada yang lewat. Oke, coba kita run dulu. Nah kayak gitu kan, jadi ini sensornya 1. Terus ini buat di rangkaian, nah ini 0 karena kan ini lampu merahnya kan nggak nyala. Nah terus apa yang terjadi nanti buat di outputnya ada apa pas ada yang melanggar terus ada lampu merah, outputnya apa? Outputnya itu adalah alarm. Ini LED 4 nya anggap aja alarm gitu. Oke, yang pertama bakal aku jelasin tuh fungsi logikanya dulu. Jadi ini fungsi logikanya itu ini kan ada dioda sama yang kayak jelasin masnya kemarin. Itu anggapannya
ini kan jadi ini kan ada sumber listrik dari atas ini kan. Oke, sumber listrik dari atas ini. Nah, kalau ininya 0, salah satu atau keduanya 0, sumber listrik yang akan di atas ini listriknya itu bakal ditarik ke resistor ini, terus ditarik ke sini salah satu atau dua-duanya. Misal yang ini 0, berarti listrik yang di atas ini bakal ketarik ke sini yang atas, terus 0 itu adalah artian tuh dia menuju ground gitu. Sama kayak yang di bawah juga, ini kan di bawah juga fungsinya 0 nih. Jadi listrik yang di atas ini bakal ketarik ke bawah, terus ketarik ke ground yang ini itu. Even kalau ini tuh nyalain juga masih mati kan di kanan. Tuh ini 1, tapi yang bawah masih 0, ini mati. Karena kenapa? Karena listrik yang di atas ketarik ke bawah sini lurus terus sampai ke ground yang kiri ya, ingat. Nah, jadi dia tuh kayak sumber listrik tuh nyari ground yang paling dekat gitu, makanya dia bisa ketarik ke sini. Oke, clear. Terus apa yang terjadi kalau ininya logiknya satu-satu atau ada lampu merah, terus ini sensornya itu ngedeteksi ada orang, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang pertama, yang pasti itu alarmnya bakal nyala. Nah, alarm nyala tuh kenapa kok bisa nyala? Jadi, oke, kita ingat kan di bawah kita ingat tuh kondisi 0 tuh kan berarti nggak ada voltase, terus 1 tuh ada gitu kan, anggap ya gitulah pokoknya. Jadi di bawah ini kan ada voltase nih ke sini, ada sumber listrik ke sini set. Nah, dia tuh lurus, dia nggak bakal bisa belok ke ground yang kiri, walaupun ground yang ini tuh paling deket ya, karena dia dihambat sama dioda yang ini. Dia lebih milih ke transistor, dia bakal milih ke kanan menuju LED, terus ke ground gitu. Nah, tapi kita ingatkan di sini tuh sebenarnya masih ada listrik kan, listrik yang ke kanan. Nah, listrik yang kanan ini juga dibelokin ke atas, tapi dia tuh cuma sampai sini doang. Dia mau ke kanan tuh ke blok di dioda, jadi listriknya ke blok di sini. Sama ke kiri dia harusnya sih nggak bisa ke kiri ya. Coba ntar ku cek deh ya. Soalnya ini kan ngarah ke kiri kan, harusnya kalau logikanya kan dia juga ke kiri ke ground kan. Oke. Kiki dulu deh, nanti kita coba bareng-bareng. Oke, karena ini kan berarti logiknya satu kan, karena di sini dikasih tegangan kan, ini ada tegangan di sini kan, ada listriknya di sini kan. Nah, karena di sini ada listrik, di atas juga logiknya satu tuh berarti di sini juga ibaratnya ada tegangan listrik juga. Jadi listrik yang ke atas ini nggak bakal ketarik ke kiri karena di kirinya udah ada listrik bagian kirinya. Jadi dia nggak bakal ketarik ke kiri, dia tuh bakalan ke bawah ngelewatin transistor NPN ini dari kolektor menuju ke emitor yang ada panahnya ini ke bawah. Terus karena di sini ada resistor, dia tuh lebih milih ke kanan. Nah, pas ke kanan, pas di kanan sini dia itu ketemu yang namanya optocoupler. Optocoupler ini buat apa? Jadi aku jelasin dulu. Sama ini itu modul 7. Jadi optocoupler tuh fungsinya gini. Ini kan ada listrik di sini kan. Listriknya dibagi dua, ke atas sama yang ke tengah ini. Nah, listrik yang ke tengah ini kecil banget. Emang sengaja dikecilin pakai resistor lagi. Buat apa? Buat nyalain ini. Tanda panah ini yang dalam kecil ini tuh sebenarnya LED juga. LED-nya ini buat apa? Jadi yang di kanan LED ini tuh ada dua inputan kan. Ini kayak kepisah kan. Yang atas sama yang bawah. Yang atas itu namanya kolektor, sama yang bawah tuh emitor. Kayak ini kolektor, ini emitor. Sama nih kolektor sama ini emitor. Nah, fungsinya LED yang di tengah ini biar arus yang di atas ini bisa ngalir ke bawah gitu. Biar ini ngalir ke bawah tuh butuh ininya tuh nyala dulu, karena di sini tuh ada sensor LED-nya gitu. Nanti kalau LED nyala dia baru bisa ke bawah. Kalau nggak nyala dia nggak bakal bisa ke bawah gitu. Coba kita buktiin deh ya. Nih aku bawa ini satu ya. Nih. Oke, aku bawa ini satu, tek. Nah, ini kan kebuka nih. Tadi kan nyala ya, gak gua apa-apain tadi ya.
Nah, dia mati. Kenapa? Karena ya ini lampu yang di tengah ini mati, otomatis sensornya juga mati, otomatis listrik dari atas nggak bisa turun ke bawah nyampe ke apa itu namanya alarmnya gitu. Oke, jadi kalau lihat di tengahnya ini ada listrik, di apa? Sorry. Di LED kecilnya ada listrik, nanti dia bakal bisa ngalirin listrik dari atas ke bawah sampai ke LED gitu, baru sampai ground. Nah, pertanyaan utamanya adalah kenapa kamu pakai optocoupler di sini? Kan bisa langsung dari sini bisa langsung nyambung ke alarm. Kenapa harus pakai optocoupler? Nah, itu pertanyaan susah kalau nanti ada cutting yang nanya. Nah, kalau ada yang nanya, jawab aja biar lengkap Mas 5 modul. Anjing. Nah, jadi mungkin jawabnya bisa karena ini Mas, optocoupler tuh fungsinya apa ya? Aku nggak tahu ya anjir. Tadi nyari ke Google tuh fungsinya cuma buat ngontrol ini doang anjir, jadi kayak saklar doang. Oh, anjir apa nggak pikiran saklar ya? Aku baru ingat. Jadi saklar. Jadi fungsinya autocoupler ini itu buat ngidup matiin ini Mas sistemnya. Jadi nanti kalau switchnya ini dibuka, nah itu nanti alarmnya nggak bakal jalan meskipun ini lampu merah sama ini logiknya satu ada yang lewatin gitu Mas. Jadi kalau malam bisa dimatiin nggak mengganggu orang. Mungkin ininya juga nanti lampu lalu lintasnya juga dimatiin pas malam gitu. Nah, selain buat saklar sendiri Mas, ini nggak tahu gue bener atau nggak. Coba tanyain ke cutting kalian, fungsi optocoupler tuh gimana? Sepenglihatanku optocoupler tuh dia fungsinya apa ya? Kayak nges nggak tahu deh, jangan ngadi-ngadi. Gue tadi mau bilang ini sih kayak dia tuh memperkuat arus yang lewat dari kolektor ke emitor gitu. Jadi nanti arus yang ke alarmnya tuh bisa lebih kuat gitu. Tapi kayaknya lo mending bilang jadi saklar aja gitu. Atau mungkin coba tanyain masnya, Mas optocoupler tuh ada fungsi buat memperkuat memperkuat arus nggak sih Mas gitu, tanya gitu aja. Kalau nggak ya udah. Oke. Gue dari gue itu aja sih. Kalau ada bingung ntar tanyain aja ya. Pokoknya ini logiknya kayak gitu. Terus gue mau jelasin lagi itu, oh ya kita kan tadi mau nyoba yang di kiri ini kan. Yang di kiri ini dia langganan listriknya gimana gitu. Oke, gue coba gue kasih LED lah ya di situ. Bentar. Oke, gue coba kasih LED di sini. Terus gue nyalain, apakah dia nyala? Oh ternyata dia nyala ya. Coba kalau gue matiin. Bentar ya guys ya. Oke, mati juga. Berarti, nah, dioda ini penting di sini. Kenapa? Coba kita nggak usah pakai dioda deh. Oke, gini ya. Kita nggak pakai dioda di sini ya. Oke, coba ini kan. Coba terus ini kita hidupin lampu merahnya ya. Nah, aman, nyala semua. Tapi masalahnya ada ketika ini ini dibuka. Set. Ini mati. Ini nyala, Pak. Ini juga dioda, Neng. Astagfirullah. LED itu juga dioda, guys. Sorry. Jangan coba kita jangan pakai LED. Ini nyala ya. Ingetin itu nyala. Coba ini dia lihat. Lupa guys, LED sama dioda tuh sama aja ternyata. Aku baru ingat. Kan nih lihat logonya juga sama tuh. Ya. Coba kita nyalain lagi. Set. Ya. Oke, dia mati. Dua-dua mati. Coba kalau kita tutup. Set. Tuh. Dia nggak bakal nyala guys. Ini kan udah tutup kan. Ini udah di running loh. Nggak ada yang error loh. Tuh. Dia nggak bakal nyala dioda yang di kanan. Karena apa?
Karena arus listrik yang ada di sini semuanya ketarik ke ground ini, semuanya, karena di sini tuh langsung ke ground gitu. Jadi semuanya bakal ketarik ke ground. Dia nggak bakal ada kebagian listrik buat ke kanan, nggak bakal bisa nyalain lampu lalu lintas merah putih tadi gitu. Kalau kita kasih dioda di sini, set, dia arusnya tuh bakal kebagi gitu. Nanti arusnya ada yang masuk ke dioda, tapi ada juga yang ke kanan, karena dia nggak langsung nyentuh ground gitu. Tuh dia baru bisa nyala. Sama halnya kayak tadi pas ku kasih LED. LED tuh kan sama kayak dioda kan. Jadi pas aku kasih dioda di sini, arusnya juga bakal bisa ke sini sama ke kanan gitu. Oke, jadi itulah fungsi dioda yang di sini. Nanti kalian jelasin aja ke masnya kayak gitu, biar dia bisa bagi arus. Kalau masnya nggak percaya, coba ini dioda dihapus, terus ini langsung disambungin kabel ke ground gitu. Otomatis nanti bakal mati ini LED-nya, bakal error. Oke, gitulah ya. Selanjutnya nih sekalian panjang aja. Buat modul yang dipakai di sini itu ada 5 modul. Yang pertama ini ada resistor buat menghambat arus yang ke LED. Biar apa? Biar LED-nya nggak meledak, nggak overload. Karena kalau arus nih langsung ke LED, takutnya nanti LED meledak kan, karena arusnya kegedean, listriknya kegedean gitu tegangannya. Memperkecil tegangan nih atau apa, nanti kalian belajar lagi aja. Oke, modul 2 kita nggak pakai, modul 3 nggak pakai, modul 4 kita pakai dioda. Di sini ada 1, ada 2, ada 3. Pakai dioda buat benerin logika di sininya, buat bagi arus. Terus dia juga pakai dioda di bagian DTL-nya. Oke. Modul 4, modul 5 itu transistor bipolar. Kita di sini pakai transistor NPN di sini sebagai salah satu part of DTL juga. Terus modul 6 itu DTL atau TTL, dan di sini kita pakai DTL logikanya N gitu kan. Dan yang terakhir modul 7, di sini kita pakai optocoupler sebagai saklarnya buat alarm. Oke. Segitu dulu. Terima kasih teman-teman. Semua paham. Ciao. Anjay.